Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian berjudul Hubungan Pola Makan dengan Prestasi Belajar pada Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Latar belakang. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan pada masa remaja yaitu tidak memperhatikan pola makan. Padahal kebutuhan gizi remaja perlu diperhatikan karena pada masa remaja ada pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Kebiasaan makan yang tidak sehat akan mempengaruhi nutrisi remaja. Pamelia 2017. Pada penelitian internasional menunjukkan bahwa kehidupan mahasiswa universitas ditandai dengan banyak perubahan perilaku makan. Nutrisi yang memadai padahal sangat mendasar pada usia ini untuk menjaga kesehatan fisik dan mental yang baik, memastikan perkembangan kognitif dan intelektual yang sehat, dan mencapai kinerja akademik yang optimal. Rumusan masalah: meningkatnya aktivitas, kehidupan sosial dan kesibukan remaja akan mempengaruhi kebiasaan makan mereka, seperti pola makan sering tidak teratur, sering jajan, sering tidak makan pagi, dan sama sekali tidak makan siang. Berdasarkan hasil studi pendahuluan bahwa mahasiswa belum menerapkan pola makan sesuai pedoman gizi seimbang, sehingga hal ini membutuhkan perhatian, maka hal ini menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian terkait hubungan pola makan dengan prestasi belajar pada mahasiswa, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah ada hubungan pola makan yang baik dan buruk dengan prestasi mahasiswa? Tujuan penelitian: tujuan umum untuk mengetahui hubungan pola makan dengan prestasi belajar pada pelajar atau mahasiswa. Tujuan khusus untuk mengetahui apakah pengetahuan atau kebutuhan gizi penting bagi mahasiswa untuk kesehatan dan prestasi belajar. Manfaat penelitian: pertama, agar dapat dijadikan bahan informasi serta kajian lanjutan khususnya tentang hubungan pola makan dengan prestasi belajar pada mahasiswa. 2. Dapat mengetahui hubungan pola makan dengan prestasi belajar. Ketiga, memberikan masukan kepada mahasiswa agar memperhatikan pola makan agar bisa maksimal mencapai prestasi belajar. Tinjauan pustaka. Tinjauan pola makan diartikan sebagai perilaku normal yang berhubungan dengan kebiasaan makan, memilih makanan yang Anda makan seperti olahan kuliner dan jumlah konsumsi. Pola makan merupakan aspek penting dalam kehidupan karena dapat mempengaruhi hasil kesehatan jangka panjang. Karena kebiasaan makan yang tidak sehat seperti konsumsi makanan yang kurang gizi, melewatkan waktu makan, dan kurangnya pola makan yang tepat waktu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan kekurangan gizi. Kabir 2018. Pola yang dianut oleh remaja dimiliki melalui proses belajar yang menghasilkan kebiasaan makan yang terjadi sejak dini sampai dewasa dan akan berlangsung selama hidupnya. Hingga kebiasaan makanan susunan hidangan masih bertahan sampai ada pengaruh yang dapat mengubahnya. Usia remaja merupakan peralihan pola masa anak, namun pada usia remaja telah mendapatkan berbagai pengarahan dan bimbingan orang tua tentang makanan yang harus dikonsumsi guna pemenuhan kebutuhan yang mulai banyak aktivitas. Pola makan remaja yang perlu dicermati adalah tentang frekuensi makan, jenis makan, dan porsi makan. Huda 2006. Selanjutnya, tinjauan faktor yang mempengaruhi pola makan. Pola makan yang terbentuk sangat erat kaitannya dengan kebiasaan makan seseorang. Secara umum, faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola makan adalah faktor ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan, dan lingkungan, umur dan jenis kelamin. Sudetama 2004. Selanjutnya, tinjauan prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai siswa atau mahasiswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran. Prestasi belajar mahasiswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh dosen terhadap tugas mahasiswa dan ujian yang ditempuhnya. Prestasi belajar adalah kemampuan seseorang pada bidang tertentu yang langsung dapat diukur dengan tes. Tu 2004. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada faktor fisiologis seperti kesehatan badan dan panca indera. Selanjutnya ada faktor psikologis yaitu inteligensi, persepsi minat dan motivasi dan lain-lain. Yang kedua ada faktor eksternal dibagi menjadi faktor lingkungan, keluarga, dan kampus. Selanjutnya, tinjauan pola makan dapat mempengaruhi prestasi belajar. Kebiasaan makan pagi termasuk dalam salah satu 13
Pesan dari dasar gizi seimbang. Bagi mahasiswa atau remaja, makan pagi dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan memudahkan menyerap pelajaran yang akan meningkatkan prestasi belajar. Makan pagi juga sangat berperan terhadap pemenuhan gizi seimbang pada anak. Bonowati 2017. Unsur gizi merupakan faktor kualitas sumber daya manusia yang pokok. Tidak hanya sekedar mempengaruhi derajat kesehatan dan ketahanan fisik, tetapi juga menentukan kualitas kecerdasan intelektual bagi manusia. Salah satu hasil penelitian menjelaskan bahwa ada hubungan antara pola makan dengan prestasi belajar siswa program keahlian Tata Boga SMK Negeri 3 Pati. Adapun besarnya pengaruh pola makan tersebut terhadap prestasi belajar diketahui sebanyak 76,5%, yang artinya pola makan memberikan sumbangan sebesar 76,5% terhadap prestasi belajar siswa, dan sisanya 23,5% dapat dipengaruhi oleh faktor yang lainnya seperti bakat, minat, dan motivasi belajar. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan desain penelitian deskriptif. Dengan pendekatan deskriptif adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada responden dengan variabel mandiri tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain untuk mendeskripsikan keadaan yang sedang faktual. Pada penelitian ini dilakukan pengambilan data dan menggunakan observasi, analisis dokumen, wawancara, serta pengisian angket oleh subjek penelitian yang dalam hal ini adalah mahasiswa dalam lingkup Universitas Hasanuddin. Yang kedua, tempat dan waktu. Tempat penelitian dilaksanakan melalui media sosial berupa aplikasi WhatsApp dan juga penyebaran angket dengan Google Form. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2020. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa baik dalam lingkup prodi fisioterapi Universitas Hasanuddin maupun mahasiswa dari program studi yang lain. Sampel pada penelitian ini dari jumlah populasi yang ditentukan menggunakan teknik sampel jenuh atau non-probability sampling. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel dan memenuhi kriteria seperti kriteria inklusi, kooperatif, mahasiswa aktif, memiliki pola makan yang baik termasuk frekuensi, jumlah porsi makan, dan lain-lain, bersedia mengikuti dan menandatangani informed consent. Ada kriteria eksklusi seperti mahasiswa tidak aktif, tidak memiliki pola makan yang baik, tidak hadir saat penelitian berlangsung. Yang keempat, variabel penelitian. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu pola makan sebagai variabel bebas dan prestasi belajar sebagai variabel terikat. Yang kelima, ada alur penelitian, seperti identifikasi masalah, pencarian literatur terkait, pembuatan formulasi pertanyaan penelitian, surat izin penelitian, menentukan sampel berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, pembuatan instrumen penelitian, pelaksanaan wawancara dan pengisian kuesioner oleh sampel, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, lalu penyusunan laporan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diambil melalui instrumen pengumpulan data seperti dokumentasi dan observasi atau pengamatan seperti wawancara dan juga dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data dengan cara untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan dibaca atau diinterpretasikan sehingga dapat digunakan suatu kesimpulan yang tepat. Selanjutnya ada masalah etika. Rekomendasi penelitian diperoleh dari dekan Fakultas Keperawatan dan permohonan Provinsi Sulawesi Selatan seperti informed consent, anomality, confidently, dan ethical clearance. Seperti penelitian melindungi subjek penelitian melalui instrumen yang terukur dan rangkaian proses penelitian melalui penerapan kode etik penelitian yang menghormati individu, bermanfaat, dan berkeadilan.